Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Zatul Abror yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri saya sini perkenankanlah kami untuk membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang bertemakan doa keluar dari rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanahhalahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ruqiya, yang artinya jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya, maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Isi yang terdapat dalam kandungan hadis ini adalah, yang pertama, hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan orang yang membaca doa dan zikir ini ketika keluar rumah, dan bahwa ini merupakan sebab dia diberi petunjuk dan dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini akan diberikan kepada orang yang membaca doa dengan benar-benar merealisasikan konsekuensinya, yaitu berserah diri dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan pun tidak memiliki kemampuan untuk mencelakakan orang-orang yang benar-benar beriman dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ditegaskan bahwa apabila kita berserah diri dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan, yaitu dengan bersandar kepadanya dalam mengusahakan kebaikan dan menolak keburukan bagi diri kita, serta yakin dengan kemudahan yang akan diberikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan tersebut. Dan yang terakhir, apabila seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah melalui nama-namanya yang penuh berkah, maka Allah memberinya petunjuk, membimbingnya dan menolongnya untuk dimudahkan dalam urusan agama. Apabila seorang berserah diri, bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, sebagaimana di ayat yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupinya. Sementara yang membaca la haula wala quwwata illa billah, Allah akan melindungi dia dari kejahatan setan. Faidul Qadir Al-Munawi. Ayat yang terdapat dalam hadis ini adalah, yang pertama adalah Allah SWT berfirman, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-99. Allah SWT berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq surat ke-65 ayat ke-3. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zatul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi daya agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.